Halo, saya Viko. Salam sehat, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga kesehatan. Baiklah, saat ini kita akan mempelajari modul 11, konsep pendidikan seni. Nah, kita masuk saja pada kegiatan belajar 1, yaitu tentang konsep pendidikan seni di sekolah dasar. Bagian A, seni membantu perkembangan daya pikir, rasa, dan karsa. Karya seni anak usia SD mempunyai arti fisik dan simbolis. Dalam modul-modul sebelumnya telah diungkap banyak tentang hal ini. Karya seni mempunyai arti fisik karena karya ciptaan itu merupakan ungkapan ide, kemampuan rasa, maupun kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berkarya seni mempunyai arti simbolis karena dalam proses berkarya atau berproduksi seni, anak menggerakkan seluruh indera rasa, pikir, dan karsa. Bagian yang pertama, seni membantu pelatihan pengembangan daya pikir. Ketika seorang siswa menyanyi dan menari, seluruh ingatan dan memori gerak dan nada maupun irama berkonsentrasi dalam satu penampilan. Proses ini memerlukan kecermatan mengatur tempo maupun ekspresi yang sebenarnya saling berkaitan antara gerak dan irama. Di samping itu, proses menari melatih kerja otak ketika seorang anak sedang mengungkap kembali cerita tarian tadi yang dikemas dalam bentuk-bentuk gerak, iringan lagu yang mengandung syair. Dalam kondisi seperti ini, proses menari merupakan kesatuan kerja antara fungsi rasa dan pikir menyatu untuk menggerakkan dorongan berkarya. Demikian pula ketika seorang anak menggambar dan menciptakan benda seni yang praktis, kinerja otak dan rasa menyatu untuk menemukan proporsi bentuk yang ideal serta keindahan bentuk yang memuat pengetahuan tentang warna, bahan, serta medium karya. Kemudian yang kedua, seni membantu pelatihan pengembangan kepekaan rasa. Proses kerja rasa digerakkan untuk menciptakan suasana keindahan. Ketika anak melukis, segala angan-angan dan ide anak tercurah agar warna yang ditampilkan sesuai dengan bentuk yang dibayangkan. Kadangkala seorang anak harus mengatur kekuatan warna yang dilakukan secara otomatis. Peristiwa ini juga terdapat pada seorang anak ketika menyanyikan sebuah lagu. Perasaan anak bergerak untuk memperoleh keselarasan nada yang diatur dalam rasa. Sebagai contoh, dalam proses menyanyi, anak secara terus-menerus akan menyesuaikan nada atau bunyi instrumen dengan rasa. Dan ketika hal tersebut berlangsung, anak akan mempertahankan citra suara agar tetap konsisten dengan nada dalam instrumen tersebut. Semakin anak mempelajari seni secara mendalam, maka kepekaan rasa pun akan tinggi dan dalam. Kemudian yang ketiga, pelatihan produksi seni membangkitkan karsa anak. Proses berkarya pada hakikatnya merupakan kegiatan berangan-angan serta membayangkan terciptanya suatu karya. Misalnya, ketika dalam suatu penampilan seorang anak menyanyikan sebuah lagu kupu-kupu, sebenarnya angan-angan anak melambung membayangkan keindahan kupu-kupu yang sedang terbang. Dalam hal ini, karsa anak akan bergerak menuju imajinasi tentang kupu-kupu tersebut. Dalam beberapa aspek, seni mempunyai peranan pengembangan jiwa secara komprehensif. Oleh karenanya, pelatihan seni juga secara tidak langsung membantu kedewasaan berpikir, merasakan, serta motivasi karsa. Melalui pendidikan kesenian, pertumbuhan rasa dan pikiran akan diseimbangkan melalui latihan pencipta. Sedangkan melalui produksi karya, siswa dilatih mencermati pengetahuan yang tidak teratur menuju keteraturan berpikir atau berpikir sistematis. Kemudian kita masuk bagian B, seni membantu belajar memahami materi pelajaran lain. Secara umum, belajar pasti menemui kesulitan, dan dari belajar ini seseorang akan mencari jalan keluar. Kondisi belajar ini dapat dibantu oleh guru untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan, yaitu dengan cara kreatif memahami kesulitan siswa satu persatu atau pada umumnya. Cara guru kreatif ini menggunakan cara yang bermacam-macam, misalnya membuat permainan, gambar, ataupun gerakan yang memancing ide dan akal siswa muncul. Gambar dan permainan ini dikaitkan secara langsung dengan permasalahan maupun tidak langsung yang dapat menggugah ingatan atau memori siswa, serta memancing siswa untuk kreatif menemukan cara memecahkan masalah. Cara seperti ini sering pula disebut dengan seni.
Melalui gambar dan permainan akan membuat pikiran siswa mengarah kepada satu titik permasalahan atau membuat siswa gembira. Kemudian, pendidikan tentang seni. Seni dapat dipandang dari berbagai sudut. Yang pertama, karya seni atau sering disebut wujud seni. Kedua, proses berseni, merupakan kegiatan seorang memproduksi seni. Ketiga, apresiasi seni, yaitu kegiatan mengkaji dan menghayati seni setelah seni itu berwujud. Demikian pula pendidikan tentang seni, merupakan pelatihan tentang karya seni sebagai ekspresi dan ungkapan perasaan penciptanya. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan belajar 2, fungsi pendidikan seni. Bagian yang pertama, seni sebagai media ekspresi. Pembahasan seni sebagai media ekspresi, sesungguhnya manusia itu selalu mengungkapkan angan-angan dan pikirannya, perasaan dalam berbagai hal sebagai pernyataan, komunikasi, maupun ungkapan segala macam kebutuhannya. Anak kadang sulit menyampaikan isi perasaan karena kemampuan berbahasa anak masih terbatas. Maka melalui berbagai medium, anak mencoba mengungkapkan. Pada kesempatan ini, pendidikan adalah usaha untuk memfasilitasi anak mengungkapkannya. Maka seni dapat digunakan sebagai wahana atau cara mengungkapkan segala kesusahan dan kemauan anak. Mereka kadang menyanyi tanpa ada irama dan nada yang pas menurut ukuran orang dewasa, atau menggambar sesuka hati disertai dengan perilaku mengamuk di atas kertas, atau kadang anak menirukan gerakan ibu sedang memarahi kakaknya. Pada kesempatan ini, pendidikan seni melatih anak mengungkap isi hati dan pikiran yang sulit diungkapkan melalui kata-kata. Seni memberikan kesempatan ide dan pikiran diungkapkan melalui gerakan sehingga berwujud tarian. Demikian pula seni memberi kesempatan mengungkapkan yang dirasakan, gagasan, dan pikiran anak melalui rangkaian nada dan suara atau mewujudkannya dalam bentuk gambar. Penelitian seni sebagai media ekspresi diwujudkan dalam bentuk pelatihan komposisi, nada, suara, ritme, bentuk yang dapat dimengerti orang lain, serta gerakan yang membuat orang dewasa terkagum melihatnya. Kemudian yang kedua, seni sebagai media komunikasi. Komunikasi adalah usaha anak untuk mampu mengutarakan pendapat dengan jelas, teratur, dan mudah dipahami orang lain. Jika anak telah menemukan media ekspresi yang cocok, kini saatnya ide dan perasaan itu keungkapkan secara teratur atau dikomunikasikan dengan teratur. Manfaat yang besar dengan belajar seni adalah seni mengajarkan pemahaman tentang komunikasi visual, sangat penting untuk memahamkan murid perihal keterkaitan antara materi pelajaran, susunan objek, maupun arti dari karya yang telah diciptakannya sendiri. Karya-karya tersebut sebagai ungkapan diri maupun sebagai refleksi dari dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, seni sebagai media pembinaan kreativitas. Pada dasarnya pendidikan seni adalah pendidikan kreatif, yaitu pendidikan untuk memberikan kesempatan anak untuk berkembang sesuai dengan naluri dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehari-hari secara mandiri. Pendidikan kreatif dalam pendidikan seni dilatih melalui 3 medium. Yang pertama, gerak yang dilatihkan melalui perkembangan seni tari. Yang kedua, suara yang dilatihkan melalui pembelajaran seni suara. Dan yang ketiga, kreativitas mencipta bentuk sebagai inbound activity melalui pembelajaran seni rupa. Pelatihan kreativitas anak melalui pendidikan seni dicapai dengan kemampuan perseptual, pengetahuan, apresiasi, dan produksi mencakup kreativitas dalam berkarya dan berimajinasi. Kemudian yang keempat, seni sebagai model pelatihan pengembangan hobi dan bakat. Salah satu tugas pendidikan seni adalah mengenali potensi yang ada. Potensi anak secara kodrati mempunyai sifat berbeda di antaranya. Seperti dikatakan dalam modul sebelumnya, bahwa sebanyak 100 orang anak yang belajar seni, maka hasil karya mereka mempunyai 100 sifat yang berbeda. Sebab setiap anak mempunyai corak, karakter, dan penampilan yang berbeda-beda. Seorang anak yang cepat dan tepat menginterpretasi alam kemudian diekspresikan lewat nada dan irama atau irama dengan geraknya serta bentuk-bentuk visual yang diharapkan menjadi simbol ide penciptaannya. Anak tersebut dikatakan mempunyai bakat
Jadi, bakat berkesenian adalah kepekaan rasa seseorang terhadap sentuhan seni dan mudah mengekspresikannya sesuai dengan tahapan kontrak tugas guru yang diberikan kepada siswa. Ekspresi siswa tersebut mudah dipahami bentuk, warna, serta cara mengungkapkannya. Dari sisi hasil, makna anak berbakat seni adalah anak yang mampu menanggapi karya seni orang lain serta mampu mensistematikakan sesuai dengan rancangannya. Rangsangan tersebut dapat berupa suara, gerakan, dan bentuk-bentuk. Kemudian kita masuk kegiatan belajar 3, ruang lingkup pendidikan seni. Pengetahuan seni. Pengetahuan seni dalam mata pelajaran kesenian berbalut erat dengan praktik berkarya seni. Artinya, ketika seorang guru mengajar praktik berkarya, sebenarnya di dalamnya tergambarkan pengetahuan berkarya sekaligus arti berkarya seni. Kemudian ada pengetahuan yang bersifat organis, yaitu pengetahuan yang dapat dipelajari secara berkesinambungan dan saling berkaitan dengan pengetahuan lain. Pengetahuan ini membutuhkan kinerja analisis dan komprehensif. Kemudian ada pengetahuan yang berupa pengetahuan terminologi atau pengertian suatu objek yang berfungsi mendasari pengetahuan lain sebagai alat untuk melihat secara global objek nyata. Kemudian ada pengetahuan linear anorganik, yaitu pengetahuan yang berbentuk pengetahuan arbitrase. Pengetahuan arbitrase adalah pengetahuan yang mempunyai susunan tidak teratur, oleh karenanya kapan saja pengetahuan ini disebutkan akan punya arti yang berbeda. Kemudian yang kedua, apresiasi. Istilah apresiasi seni diambil dari bahasa asing appreciation dalam bahasa Inggris atau appreciare dalam bahasa Latin. Arti yang terkandung dalam istilah itu adalah menilai dengan melalui proses menghargai dan bertujuan untuk menghargai dan mengerti maupun memahami karya orang lain. Karya tersebut bisa berupa karya tari, karya musik, ataupun karya seni rupa dan bersifat kompleks. Pengetahuan dan apresiasi sebenarnya merupakan pengetahuan yang saling mengisi. Jika pengetahuan merupakan kasana yang akan mendasari pengetahuan lain, maka semakin tinggi pengetahuan seni dan pengalaman estetika, semakin tinggi pula apresiasi seninya. Apresiasi menjadikan kepekaan estetik bertambah manakala bersinggungan dengan objek seni. Siswa dapat menghormati dan menginterpretasi objek berdasarkan tata susun objek tersebut. Berdasarkan asumsi ini, maka pembelajaran apresiasi di SD dapat dimanfaatkan untuk melatih kemampuan yang ada pada siswa. Misalnya, berdasarkan pada pengelolaan kelas, maka siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3 diperkirakan mampu memahami objek secara meluas menuju detail. Demikian pula pada siswa pada tingkatan atas, pemahaman realistik telah tinggi, maka pemahaman dan interpretasi terhadap karya seni juga tinggi. Kemudian yang ketiga, pengalaman kreatif. Pengetahuan seni anak dapat diperoleh dari pengalaman anak ketika sedang berproduksi seni. Proses produksi seni anak sebenarnya membutuhkan pengetahuan kognisi, yaitu pengetahuan yang sistematis dan mampu diungkapkan pada suatu ketika. Selanjutnya kita masuk kegiatan belajar 4, karakteristik pendidikan seni di SD. Model pembelajaran seni. Kita masuk yang pertama, pendekatan belajar seni. Yang pertama, pendekatan deskriptif. Pendekatan ini prosesnya guru menjelaskan materi dalam kelas secara jelas dan terperinci dan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, pendekatan partisipatif. Contohnya, misalnya guru masuk dalam kelas dan sudah menyiapkan sebuah lagu. Guru menyanyikan lagu tersebut sebelum mulai pelajaran dan guru juga mengajak siswa-siswi untuk bernyanyi bersama-sama. Nah, itulah terjadi pendekatan partisipatif untuk membuat suasana di dalam kelas menjadi lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga ada pendekatan eksploratif. Prosesnya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari informasi dan juga referensi tentang materi yang akan dipelajari saat itu. Kemudian yang kedua, model pembelajaran seni. Model bermain. Bermain merupakan kebiasaan anak sejak kecil sampai dewasa pun seseorang suka bermain. Ketika masa kanak-kanak, permainan yang dilakukan merupakan bagian dari cara belajar anak. Sebagai contoh, anak menyusun alat permainan rumah dan kemudian menyusun kembali.
rangkaian pikiran dan ide anak untuk menyusun kembali menjadi rumah idaman dengan menempatkan tempat tidur dan perabot meja makan ataupun meja kursi sebenarnya merupakan latihan atau belajar mengenal lingkungan sekitar. Oleh karenanya sangat penting bagi anak kegiatan bermain tersebut. Model pendidikan kreatif. Kreativitas guru tampak dari cara dia mengolah bahan pelajaran agar tidak membosankan. Di sini guru perlu menyelenginya dengan model bermain atau menambahkan dengan berbagai media dan peraga yang diciptakan secara spontan maupun terencana agar siswa tumbuh ide-ide baru dalam berkarya seni. Model pendidikan integratif. Pembelajaran ini lebih dikenal sebagai pembelajaran terpadu, yaitu pembelajaran yang memadukan mata pelajaran satu dengan yang lain dilihat dari kepentingan, topik, sasaran maupun sifat materi pelajaran. Pendidikan integratif dapat dikemas dalam bentuk permainan kreatif di mana siswa diminta bermain aktif baik pikiran, perasaan maupun bentuk fisik yang membuat siswa tidak kekurangan akal mengembangkan ide dan gagasannya. Guru yang kreatif sebenarnya dapat menciptakan peranan media ataupun peraga menjadi pengetahuan yang satu atau utuh.